ngambil plastiknya si Mbak, terus dia tuh kayak serius pakai plastik kayak, wow, noh, ya, wah minum es enak nih Seger, habis seger kerja nih, gitu ya. kan. Tapi ingat, wah di sini tidak ada kulkas, jadi tidak ada es batu. Jadi akhirnya ya sudah. Oke, jadi kemarin kita juga udah ngelakuin survei kecil-kecilan nih di platform Instagram kita di Boss Foundation. Jadi kita tuh nanya ke followers kita, sebenarnya tuh jurusan apa sih yang best Cocok atau yang banget. fit untuk kerja di Di konservasi. konservasi ini gitu. Dan jawabannya banyak nih dan Iya. bervariasi. Kira-kira ada nggak yang jawabnya desain, HI gitu? Iya, Sastra gitu Coba ya. kita lihat ya. Coba ya, dibacain, Kak. diawali dengan mau lokernya Kak. Ya ampun, iya pengen banget kayak kayaknya banyak banget yang ya. tertarik untuk kerja di Oh, bos Iya. ya. Nanti bisa sih kayaknya ceknya di website ya Yes. guys, of course. Stay Kalau misalkan tune. mau tanya-tanya tentang locker or whatever, silahkan langsung ke website atau ke email. Betul. Jadi ada yang jawab forestry. Paling Forestry, banyak ya. Hutanan ya. Hutanan. Wajar sih ya, karena kan konservasinya orang hutan gitu Hmm. kan. Jadi mungkin anak kehutanan itu udah pasti itu Yes. jidatnya. Biologi, Biologi juga Yes. sih, oke. dokter hewan, Iya Yes. sih, sangat dibutuhkan. Cocok. Betul. ekologi. Ya, Ekologi ya, tapi ekologi belajar apaan kak? Emang di konservasi ada yang harus butuh di ini ekologinya? Mohon maaf, habitat. mungkin ya. About sanctuary. Kalau menurut lo gimana ekologi? Ekologi itu belajar apa sih? Iya. Jujur sebenarnya saya Saya nggak tahu. kurang tahu ya. Mungkin untuk anak-anak yang ekologi nanti Bisa komen. bantu komen aja gitu. Tapi ya kurang lebih pasti akan belajar mengenai Biology, iya. science, environment itu ya. Ya ada environmental science Nah, juga. masuk Environmental sih science. harusnya itu. Dan secara mengejutkan ada yang juga jawab public relation. Public relation. Public relation actually really needed though. Yes, Karena kan marketing sebagai public relation Ada ya. isunya nggak sih? Juga Iya, di jadi kalau misalkan mata kuliah. ada sih harusnya kalau misalnya, ini setidaknya kalau di hubungan internasional tuh kita ada isu tentang lingkungan kayak belajar tentang nggak cuma tentang lingkungan tapi kayak green economy, green jobs, greenan gitu lah ya. Pokoknya apa bedanya sih antara green dan blue gitu-gitu kan. Ya, oke. Nah itu kalau untuk public relation apa gimana kayaknya masih atau Masih. misalkan kayak gitu sebenarnya masih diperlukan karena kan walaupun nggak directly related tapi kan untuk memperhatikan rambu-rambu internasional atau rambu politik yang mungkin Itu masih- akan berdampak nih terhadap pekerjaan sebuah organisasi bersinggungan iya lah masih ya. bersinggungan gimana caranya untuk building good relation with Tapi the itu secara government, nggak langsung etc. juga kayak menumbuhkan apa ya, interest dulu. Iya, betul. Mahasiswa ke anaknya dulu. Iya nggak sih? benar. Setuju. Sudah job international relation. Next apa Desain, tuh? desain yang pasti jawab. sih. Sastra. Ada yang juga, mau sastra. bilang arkeologi. Wow, arkeologi itu apa ya ada di host kayak ketika ngomong arkeologi itu Tolong yang equals to conservation. komen arkeologi bisa. Tolong ya Iya, di bantu komen di di bawah. komen di bawah ya Yes. di Kenapa? YouTube-nya ya tolong ya Kenapa? terima kasih. Tapi ini nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar. Jadi Benar. akhirnya kayak ya udah emang semua orang bisa masuk ke dunia konservasi Konservasi, karena kita gitu. membutuhkan banyak banget lini, banyak Yes. banget Bidang keilmuan bidang yang pastinya sesuai dengan posisinya dan job desk-nya itu pasti akan cocok-cocok aja gitu. As long as kita Mau belajar. gitu. Betul dan punya passion. Yes, Dan benar. juga sayang binatang. Jujur Yes. kalau nggak sayang binatang kayaknya tidak bisa mungkin ya. Yes. Harus benar-benar peduli tapi sayangnya bukan yang misguided juga. Iya, Maksudnya benar. sayang as in menghormati kalau hewan itu merupakan bagian dari ekosistem kita. Iya. Kita harus menghormati makhluk hidup yang ada di bumi ini Betul. karena kita adalah bagian dari bumi ini. Jadi Yes. mereka itu bukan yang makhluk yang di bawah kita tapi merupakan bagian dari Sama hidupnya ya, kita. setara. Kita sama setara. Jadi kita punya tanggung jawab untuk melindungi dan menjaga dan untuk memastikan bahwa nih satwa liar itu ya udah di alam liar Di alam aja, liar aja. gitu. Bukannya ditaruh dibawa pulang. Bukan ya, Nggak, guys. beda guys, beda. Nah, selama kalian berada di ini ya, kerja
dikonservasi gitu. Ada nggak sih perubahan signifikan yang mungkin kalian sadarin sebelum kerja di konservasi sama setelah udah ada di dalamnya gitu? Dan Kania dulu kali ya? Aduh, kalau Lita dulu dong. Oke, Lita boleh dulu. deh. Dari yang di ujung sana. Baik, yang tadi aku udah omongin dari awal tuh ya, aku follow Boss Foundation itu karena aku menemukan orang hutan itu lucu. Oke. Pengen megang, pengen ketemu, pengen megang, pengen kontak lah pokoknya ya gitu. Mungkin sama kebanyakan orang sekarang juga gimana sih caranya jadi ibu asuh, aku juga pengen gitu. Sama aku juga dulu bercita-cita untuk menjadi salah satu ibu asuh di Boss Foundation. First impressionnya yang menyenangkan lah ya. Iya, berarti. lucu lah, Iya. maksudnya intinya lucu gitu. Tapi sampai akhirnya aku kerja di sini nggak lama, dapat induksi kan pas itu selama kerja di sini. Terus baru tahu lah kalau ternyata mindset orang utan lucu itu nggak benar, tapi Betul. tidak salah karena mereka emang lucu kan. Iya, benar-benar. Kita tidak bisa mengkhianati karena Iya. mereka memang lucu Iya. gitu. Tapi ya itu karena kelucuannya itu ternyata yang justru malah membuat mereka dipelihara Iya, orang, betul. karena mindset itulah yang justru malah bertolak belakang dengan fungsi ekologisnya mereka gitu kan. Ada apa tidak, itulah akhirnya aku merasa kalau ini yang harus diubah, nggak cuma aku Iya, tapi benar. juga orang lain yang ada di sana, follower sana itu yang berhubungan sama orangutan. Tapi ada juga yang nggak berhubungan sama orangutan yang Apa tuh? aku berubah di Boss. Oke, apa tuh? Aku di Boss bertemu dengan orang-orang yang memiliki gaya hidup ramah lingkungan. Oh no, that's like really true. Yes, Terus, yes. sumpah jiper, itu aku juga sih. sejiper itu Iya, kayak jujur aku juga apa? sih. Yes. What? So there are Jadi people dulu like aku this. belanja sama salah satu temen yang kerja di Boss dulu. Aku ngambil plastiknya si Mbak, terus dia tuh kayak serius pakai plastik. Wow. Noh. Iya. Pakai pun gue aja. Dari situ lah kayak ada Dan itu solusi ini ya, pakai sedotan. Iya. Sampai ulang tahun dia ngasih kado sedotan dengan banyak edukasi kayak enggak cabat jadi ngomongnya enggak, kamu tuh harus berubah, nggak pakai plastik lagi, plastik kali pakai itu gini gitu. Terus Yes. belajar ngompos juga dari teman di sini, belajar ekoenzim juga di sini. Jadi oh my god, banyak banget Iya, banyak banget. behavior Yang Changes, berubah ya. secara nggak langsung ya. Dan itu juga yang Kalalita terusin ke aku jujur. aku mau menginfluence semua Semua orang, iya. Terus kalau Kania sendiri gimana tuh? Ya bener sih sebenarnya sama Kurang mirip lebih mirip ya. lah. Maksudnya kayak in terms of lifestyle gitu loh, kayak if you already jangan cuma ngomong aja gitu loh, walk the talk. You know? Yes, Jadi yes. kayak semacam tertampar, tertohok, Iya. tertusuk, terguling-guling, Exactly. ter itulah Iya, ketika benar-benar. kesini tuh kayak ya ketemu sama Kalita yang kayak dia udah lumayan kayak expert banget nih, udah pakai bawa kemana-mana, bawa Tupperware, Iya. kemana bawa tumbler sendiri, Yes. sampai mengkompos kayak Nah. kalau gue masih bandel lah ya, kayak Iya. suka jajan kopi pakainya yang Masih belajar. cup gitu Masih ya kan, masih Karena berusaha. lingkungan kita juga ternyata masih betul nge-provide itu, ya, gitu. provide itu belum bisa 100%. Iya, Benar-benar. iya. Tapi mulai sih kayak mulai merasakan adanya sebuah keinginan. Tapi yang bikin kayak tertegun juga gitu loh, kayak pantesan nih nggak semua orang bisa melakukan hal ini karena we're all for change. Kita itu semua ingin berubah, Iya, tapi benar. kita tidak akan bisa berubah atau tidak mau berubah ketika kenyamanan diri kita itu terganggu. Iya, benar. Gue nggak mau ribet, gue nggak mau kayak gue harus jalan dulu tuh kayak Yela, gue tinggal klik dia datang Iya, gitu kan. benar. Tapi kan secara nggak sadar, coba bayangin ada 10 orang kayak gue gitu. Terus kemudian Iya, di luar kebayang. sana mungkin ada 1000 gitu, terus cuma ada 1 orang dia, Iya, kan itu sedih ya, iya. kasian ya. Jadi kayak perlahan-lahan Benar. mulai banget gitu. Ngubah kebiasaan itu Ngubah emang kebiasaan. nggak bisa yang cepet dan 100% berubah sih. Yes. Emang harus Yes. ya dimulai dari diri sendiri dan dari hal kecil dulu tentunya. Tapi hal kecil apapun itu impact kok. Impactnya Iya, betul, benar. yes. Karena kalau makin sering dan mulai menginfluence nih, kan dia udah mulai menginfluence Iya, kita. dia gitu meracuni kan, kita, meracuni kita secara gitu. nggak langsung.
Iya, jadi kayak sangat membantu gitu. Nah, nanti Benar. hopefully kita juga bisa meracuni orang lain kan. Iya, benar. Dan kita di sini ya untuk meracuni kalian. Ayo, Betul. kalian harus Beli beli botol tumbler yang reusable, ini kita ada ya guys. Iya. Boss Foundation jual juga kok, tenang aja. Merchandise-nya semua tersedia di @orangutanshop di Instagram dan juga di website orangutan.or.id /shop. /shop. Betul. Itu Bisa di kita Tokopedia dan di Shopee juga. Betul, yes. Jadi kayak Orangutan Shop. there is no reason for you guys to not start a really good behavior of bringing your own tumbler. Coba Yes. pelan-pelan gitu kayak kemana-mana gitu. Benar. Kayak Kalita gitu kemana-mana bawa Tupperware sendiri, Iya. bawa tumbler sendiri. Tupperware orang juga gue bawa. Iya, benar. Mantap banget. Bener Kayak banget. gitu. Sama paling mungkin perubahan mindset yang terasa banget itu adalah dan sebenarnya belum bukan perubahan sih tapi pembuktian kalau buat gue ya personally. Nolong orang hutan itu gue nggak harus ke lapangan kok. Benar. Di sini pun gue bisa gitu. Benar. Kayak selain behavioral yang changes itu yang dan juga meracuni orang-orang, melakukan kayak personal campaign kayak Yes. misalkan sharing Yes. informasi ke sosial medianya kita. Karena ya kalau semua orang pengen ke sana terus kita yang di sini Kerjanya ngapain gitu Tahu kan. infonya dari mana? Tahu infonya dari mana? Iya. Nah, kalau semua orang pengen ke sana yang jadi kayak apa ya? Ada perannya masing-masing, ada Iya. porsinya masing-masing. Benar. Yang bisa teman-teman lakukan di sini, ayo kita lakukan bersama. Lakukan di sini. Lakukan di sini bersama pegangan tangan supaya nanti teman-teman yang di lapangan itu bisa bekerja dengan baik dan lebih smooth lagi gitu. Karena sebagai konsumer kan kita yang punya apa ya? Kita yang punya menciptakan demand, ya Yes. kan? Iya. Dan kalau misalnya ada demand ada supply dong. Benar. Jadi dengan kita minta yang kayak oke aku maunya itu produk-produk yang lebih ramah lingkungan, yang eco conscious, yang lebih sustainable. Nah, Yes. nanti berarti supplier itu harus mikir kayak oke ini gimana caranya supaya gue bisa memenuhi demand ini. Kayak gitu. Nah, itu penting banget sih menurutku. Dan kita secara nggak langsung juga as a supplier ya, gitu. Yes. Panjang tangan kepada konsumen-konsumen yang tentunya kalian-kalian gitu. Dan ya seperti yang tadi dibilang sama Kania gitu, kalau ngebantu orang hutan tuh nggak mesti harus ke lapangan kok, nggak mesti harus turun tangan gitu Megang di orang lapangan hutan, itu rescue enggak gitu. gitu. Mulai aja dari hal kecil, kalian share semua postingan atau ngikutin semua yang ada di sosial media kita gitu, share ke sosial media kalian, share ke teman-teman, keluarga, itu juga salah satu Cara yang bisa membantu. Ya, cara yang dari kecil, maksudnya cara kecil yang bisa ngebantu usaha konservasi kita. Bahkan gitu. ada hal yang paling kecil yang menurut aku bermanfaat. Apa Yes. tuh? Baca artikel kita sendiri aja tuh udah yang kita menumbuhkan rasa ingin melindungi. Iya, benar. Awareness. Numbuhin aja dulu sendiri di dalam diri kita dulu. Benar banget. Tentang pengalaman nih. Oke. Kan kita semua udah lumayan ya kerja di sini ya. Ada pengalaman seru nggak sih? Ada cerita-cerita gitu nggak sih Kak? Kayak misalkan lu selama kerja di sini. Setiap hari seru. Setiap hari seru. Oke, sebutin satu pengalaman mungkin ya yang paling berkesan. Yang paling berkesan adalah waktu nggak sengaja rescue orang hutan. Oke. Wow. Aku Wow. belum pernah ikut tuh. Suhu Oke. nih. Gimana tuh? Nggak sengaja, nggak sengaja. Jadi tuh di waktu ke pulau pelepas liaran kita di Salat, itu ada orang hutan liar gitu. Jadi sebenarnya pada saat itu kita mau observasi aja. Oke. Tapi memang udah diketahui gitu. Teknisi saya sudah tahu kalau ada orang hutan liar yang mau kita relokasiin ke habitat yang lebih fit lah, yang lebih cocok untuk dia gitu. Sampai akhirnya aku ikut Proses mereka jalan untuk dokumentasi sebenarnya. Oh, iya. Oke. Terus salah satu teknisi, oh itu sih orang hutan liar itu. Udah mumpung sekarang kita lihat, kita eksekusi Sekalian sekarang. Eksekusi itu maksudnya gimana nih? Di rescue. Oh, oke, Kita pindahin baik. ke hutan yang lebih fit lagi. Oke. Jadi itu kan proses yang tidak sengaja ya. Harusnya kan aku mendokumentasikan itu, tapi aku cuma Anu ya, amazed ya dengan jadi ini orang hutan liar. Iya. Gitu sih. Jadi gitu dia gede maksudnya. Gede banget. Dan yang biasa aku lihat kan selama itu adalah orang hutan rehabilitasi ya, Iya, dan sekolah hutan. Iya, gitu. benar. Ini yang liar gitu kayak.
susah ya, Iya. wah gitu kayak ya Allah. Dan orang pastinya hebat ini. behavior apa sih Iya, kebiasaannya behavior tuh beda juga dengan beda. orangutan yang rehab gitu betul kan. betul. Iya. Oh. Lupa dokumentasi Jadi malah tercengang-cengang Keren banget ya. terus gitu. melihat orangutan liar. Mantep, Sumba. Terus kalau Kania nih, Pengalaman seru ya. Banyak, iya bener Ini sih kan banyak setiap hari sih. seru. Tapi yang paling berkesan itu adalah betapa bedanya kita di Jawa sama kita di Kalimantan. Jauh banget. Apa Sumpah, nih secara- banyak banget cultural shock. Iya. Cultural Bener shock juga. yang kayak apa yang biasanya tuh Yes. normal di kita di sana tuh kayak oh no it's not. iya iya. Contohnya Sebenarnya dari gaya hidup ya gue sih Oke. Kak. Maksudnya gimana ya, tanah Jawa itu kan subur ya, ya nggak sih, kayak lu mau tanam apa bisa, lu mau bikin Udah. ini gampang, dia lumayan lembut gitu kan, mau ngerjain apa tuh kayak oke, bisa gampang gitu. Di Kalimantan tuh ternyata tidak seperti itu Ferguson, ternyata Tidak semudah itu. ternyata gambut sulit. Jadi kayak kalau misalkan kebetulan aku juga kan megang beberapa project development gitu kan di bawah sini. Gambut. Nah, kalau misalkan mau ngerjain kayak anything related to infrastructure, mau ngerjain yang kayak supporting facilities gitu buat supaya teman-teman tuh bisa bekerja dengan baik gitu. Tantangannya tuh banyak banget, mulai dari cuacanya yang kayak wow sekali, rasa-rasanya itu kalau misalkan ke Kalteng tuh kayak matahari 1 orang 10 gitu ya, humid banget dan tanahnya itu bukan fickle, agak fickle gitu. Jadi kayak kalau misalkan hujan ya dia becek banget, susah banget untuk ngegali, kayak gampang banget untuk pondasinya tuh gerak-gerak apa gimana, jadi butuh treatment khusus. Kita sangat bergantung terhadap knowledge yang memang hanya orang teman-teman di Kalimantan yang tahu Yang gitu tahu, kan. iya benar. Kita bergantung banget sama ya kebiasaan masyarakat atau misalkan ilmu-ilmu yang memang mereka orang lapangan, mereka yang tahu Yang gitu. sudah terbiasa Iya, lah. sudah terbiasa. Karena pas awal pertama tuh kayak kenapa sih ngerjain ini kok kayaknya agak lama ya, apa sih gitu kan. Awalnya agak kenapa ya, tapi ketika tahu gitu ngelihat kayak oh Ternyata kayak gini bener, toh. iya, bener. Jadi ritmenya tuh beda gitu. Belum lagi kebetulan nih di tempatnya kita kan sinyalnya lumayan ya. Agak sulit lumayan ya. bagus, lumayan aneh. Lumayan harus mencari posisi enak gitu kan. Sedangkan informasi dari sana, foto kah, video kah, apa gimana atau anything urgent kan mereka butuh waktu Segera gitu. waktu, ya, untuk Jadi ngirim gimana nih gitu. caranya untuk pengalaman yang paling seru gue tuh kayak gimana caranya kita bisa matching pace Iya. kebutuhan kita seperti apa, Dengan apa yang teman-teman yang bisa kita tagih dari mereka, tapi ya tetap within the time frame atau tetap memenuhi waktu yang memang kita butuhnya Iya. cepat atau gimana kayak gitu. Itu sih pengalaman paling seru. Banyak banget penyesuaian ya, betul, pastinya adaptasi. Nggak cuma ke alam Betul. tapi juga sosial. Ke sosialnya, Bener, betul. bener Betul, ada beberapa yang katanya sih waktu di sana tuh jangan ngomong sebuah kata apa gimana, atau iya. misalkan kayak kalau makan yang dihabisin harus ya pokoknya kayak mungkin kayak lebih kepercayaan ya, tapi namanya juga lagi di tanah orang ya Betul. kan, kita harus menghormati. Menghormati. Jadi, Local heritage. local heritage Ya. betul banget. Jadi ya itu sih lebih ke itu yang paling berkesan buat gue sebagai anak kota bu besar di Bogor, Iya, benar. Jakarta gitu kan, yang Dan kayak pastinya tuh kayak pengalaman baru banget gak sih Kak? Iya, banget, pengalaman baru banget, banget. banget. Ya, kalau aku sendiri juga pengalaman seru. apa ayo. Aku pertama kali dikirim ke hutan, sebenarnya nggak yang lama banget sih gitu. Tapi itu bener-bener yang wow. Maksudnya Wow-nya itu gimana nih? Positif, negatif, atau kayak ya positif udah sih, wow? seru banget. Lebih kayak ke mungkin karena aku sehari ya seumur hidup biasanya cuman ada di kota gitu ya, maksudnya sebenarnya mirip sama Kania, cuman ini lebih kepada how to survive di dalam keterbatasan yang sangat-sangat berbeda banget dengan Yes. di kota gitu. Yes, Istilahnya di kota setuju, meskipun setuju. terbatas, kita tuh masih gampang gitu loh untuk misal mau beli pulsa ke Indomaret tuh deket gitu. Es batu, sesimpel es batu gitu. Itu tuh di kota ada gitu. Tapi karena kemarin aku kebetulan dikirimnya di wilayah kerja kita yang di Kalimantan Timur, dan itu bener-bener area yang site banget, dan itu memang camp post release monitoring kita, di mana memang
ya beneran di hutan, di dalam hutan gitu. Itu 20 hari untuk pertama kalinya aku bener-bener kangen sama yang namanya es batu. Es batu loh. Karena di sana tidak terlalu panas sebenarnya, karena memang hutannya itu tipikal hutan yang primer yang masih sangat-sangat terjaga dan masih sejuk. Tapi memang kadang kita kan pace kerjanya tuh lebih butuh tenaga banyak gitu, dan ada keinginan untuk wah minum es enak nih habis kerja gitu kan. Tapi ingat, wah di sini tidak ada kulkas, jadi tidak ada es batu. Jadi akhirnya ya sudah 20 hari ya? 20 hari ngidam loh, bayangin gitu. guys, 20 hari ngidam mau es batu doang. Yang doang kayak gitu. Biasanya lu tinggal buka kulkas, ada nggak gitu, ini. ini tuh enggak gitu. Tapi ya dari situ juga kita belajar tentang ya lebih ngehargain sesuatu gitu di tengah keterbatasan gitu. Dan menghargai tim yang ada di sana juga. Bener banget, bener Kita 20 banget. hari nih. 20 Kalau es hari batu, doang. mereka setahun gitu. Setahun, 2 tahun. Iya. Keluarga. Iya, itu bener-bener kayak wah keren banget. Maksudnya bener-bener new experience yang wah oke. Ketika balik ke sini lagi lebih kayak nggak boleh terlalu banyak mengeluh. Ya, Karena bener sih. ada yang lebih Mengeluh. Iya. Ada yang lebih wajar. Ada yang lebih Tidak. betul. Jadi tadi kan kita udah banyak banget nih ngobrolin jurusan kita masing-masing, tantangan kita masing-masing berada di sini. Tapi kan kita baru bertiga nih yang jurusannya sedikit melenceng gitu ya. Tapi banyak banget juga di komen kita yang Kak aku jurusannya kebidanan. Oh iya. Kak aku jurusannya apa-apa. Iya. Tapi ini yang dibutuhin kehutanan semua nih. Iya. Aku juga pengen kerja di situ gitu. Iya. Nah, coba aja gitu ya, walaupun ya kita tahu sih kita lagi dibutuhinnya memang yang spesifik kehutanan, biologi, tapi mungkin kalau kalian pantau terus sosial media kita, website kita, update terus ya, siapa tahu ada kesempatan untuk kalian bergabung ke kita gitu. Karena pasti ada sedikit atau banyak ilmu yang kalian pelajari ternyata juga itu bermanfaat di kita. Iya, Jadi bener. jangan pernah menyerah. Iya. Betul, Stay betul. tune terus. Betul. Dan buat teman-teman yang mungkin kayak kayaknya memang jurusan gue buat sekarang belum cocok nih, tapi banyak banget sih cara-caranya kalian untuk membantu. Kayak contohnya satu, untuk selain follow social medianya BWSF, Betul. bagi-bagi informasi. Kalian juga bisa melakukan adopsi atau quote unquote support rehabilitasi melalui program adopsi. Adopsi itu bukan berarti orang utannya dibawa pulang ya guys. No, dia harus tetap di Kalimantan, harus tetap di pusat rehabilitasi kami. Tapi nanti teman-teman tuh bisa secara simbolis mendukung program proses rehabilitasi si orangutan tersebut. Betul. Atau teman-teman bisa donasi. Atau kayak aduh kayaknya gue pengennya yang lebih kelihatan nih gitu kan, yang kayak ini gue hardcore nih, kayak gue tim bos banget gitu. Nah Tim kalian tuh Orangutan Warrior. tim Orangutan Warrior tuh bisa banget karena Boss Foundation juga membuka donasi melalui pembelian merchandise. Nah jadi ya yang kalian lihat sekarang nih yang dipakai sama Kak Lelita, yang dipakai sama Bunga, tumblernya, bonekanya pun itu bisa dibeli di @orangutanshop. Jadi Atau kayaknya pakai ini deh, alright, Yes, nih Orangutan Warrior. gitu. Itu semua bisa banget kalian langsung kepoin aja @orangutanshop, miminnya ada di sini. Jadi kayak langsung kepoin Instagramnya, kepoin websitenya, kepoin Tokopedia sama Shopee-nya, emailnya juga ada. Dan juga nih kalau misalkan kalian kayak tipe-tipe yang kayak lagi liburan tapi pengen donasi, itu bisa banget. Kita itu ada satu tempat di Kalimantan Timur yang bisa dikunjungi, namanya Samboja Lodge. Nah, mau tahu nggak bentukannya Samboja Lodge kayak gimana? Langsung aja ke sambojalodge.com atau ke Instagramnya di @sambojalodge. Seperti itu. Nah, ternyata banyak banget ya yang bisa kita lakukan selain bekerja langsung nih di dalam konservasi orangutan, tapi kita juga bisa dukung usaha konservasi orangutan dari tadi ada donasi, adopsi, membeli merchandise kita, bahkan ngunjungin ekolodge kita yang ada di Kalimantan Timur gitu, dan juga pastinya nge-share semua postingan-postingan yang kita share di sosial media kita, baik di Instagram di @bossfoundation, terus Twitter di @bornean orangutan, dan di Facebook Boss Foundation, Boss Foundation, TikTok juga Boss_Foundation,
dan juga website orangutan.or.id gitu. Dan kayaknya kita tadi udah ngobrol cukup banyak dan panjang banget, ya. Dan pastinya semoga di konsep baru kita ini bisa bisa kasih beberapa insight buat temen-temen di rumah. Dan pastinya episode ini gak cuma berhenti di kita aja dong. Nantikan episode-episode OUCast lainnya. Sampai jumpa.